Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ederson sudah menjadi here we go pertama di musim panas kali ini bagi Manchester United. Tapi perburuan untuk mendatangkan pemain tengah masih terus dilakukan. Tentu saja ada beberapa nama, bukan cuma beberapa ya, ada banyak nama sebenarnya yang dikaitkan dengan Manchester United. Situasinya sebelumnya ini disebutkan kalau memang Manchester United ini kan mengincar marquee player atau pemain premium untuk lini tengah, pemain yang bisa menggantikan peran dari Casemiro di posisi yang kurang lebih sama dengan Casemiro juga ya. Dan banyak juga pendapat yang mengatakan Ederson ini bukan tipe pemain yang disebutkan marquee player ataupun juga pemain premium. Nah, setelah Ederson here we go, ada banyak pemberitaan ini terkait dengan sebuah nama yang disebutkan punya peluang besar akan menjadi rekrutan selanjutnya dari Manchester United. Siapa dia? Langsung aja, Matheus Fernandes. Gua akan ke sumber-sumbernya dulu ya seperti biasa. Dari Jacobsband mengatakan bahwa West Ham United ini memberikan harga 80 juta pounds untuk Matheus Fernandes. West Ham United sendiri mendabelkan ya valuasi dari yang mereka bayarkan ke Southampton. Pada saat itu mereka membayar kurang lebih di angka 42 juta pounds. Manchester United mempertimbangkan untuk melakukan pergerakan tapi dengan valuasi yang lebih rendah. West Ham United sendiri butuh pemasukan 100 juta pounds ya setelah mereka terdegradasi. Dari Sulit Talks ini mengatakan bahwa Manchester United sekarang merencanakan pembicaraan lanjutan dengan West Ham untuk Matheus Fernandes setelah mereka memfinalisasi Ederson. Pembicaraan dengan kubu pemain 21 tahun ini telah juga dilakukan ya selama berbulan-bulan dan sang pemain disebutkan ingin untuk bergabung. Arsenal juga tertarik dan biaya transfer akan menjadi kuncinya. Alex Kruk, West Ham disebutkan ingin melakukan penawaran ya yang cukup sulit terkait dengan Matheus Fernandes, walaupun disebutkan ya nampaknya Manchester United tidak akan membayar angka 80 juta pounds ya untuk pemain yang klubnya terdegradasi. Manchester United disebutkan oleh Sulit Talks juga saat ini merencanakan untuk pembicaraan lanjutan dengan West Ham terkait dengan Matheus Fernandes. Time Sport mengatakan kalau Manchester United berharap untuk menyelesaikan transfer Matheus Fernandes dengan angka sekitar 40 juta pounds ya setelah West Ham ini terdegradasi. BBC Simon Stone mengatakan ya pendapat pribadinya dia akan kaget ini kalau kesepakatan antara Matheus Fernandes dengan Manchester United tidak terjadi. Jadi ini akan kaget dia, kurang lebih seperti itu. Rob Dawson dari ESPN mengatakan ya setelah kesepakatan dengan Ederson ini selesai, Manchester United saat ini akan muncul ketertarikannya di gelandang West Ham Matheus Fernandes. Sumber mengatakan ya bahwa Manchester United telah membuat kontak dengan West Ham United terkait dengan potensi kesepakatan untuk pemain berusia 21 tahun tersebut yang memang diperkirakan akan meninggalkan London Stadium setelah West Ham terdegradasi ke Championship. Andy Mitten pun juga menginformasikan hal yang kurang lebih sama. Manchester United menyukai Matheus Fernandes di West Ham. Statistiknya luar biasa. West Ham juga mungkin akan melakukan hal yang dilakukan oleh Nottingham Forest terkait dengan Elliot Anderson yang artinya memasang harga tinggi dan lain-lain. Jadi saat ini dibutuhkan agen yang bagus tentu saja. Dan juga dibutuhkan dorongan dari sang pemain untuk bisa membuat situasi ini terjadi. Artinya kalau memang Matheus Fernandes ini ingin ke Manchester United. Ada situasi lainnya juga. Ya kurang lebih sama seperti yang dikabarkan sebelumnya. Jadi kalau gue simpulkan, Matheus Fernandes ini dikaitkan menjadi pemain selanjutnya yang akan diincar oleh Manchester United. Hanya saja nampaknya ini kalau gue lihat sih ya masih dalam tahap
awal kurang lebih seperti itu, dan bisa jadi akan menempuh ataupun situasinya juga terjal nih. Kenapa? Tadi disebutkan dari berbagai sumber bahwa oke, sang pemain ingin ke Manchester United, itu satu poin. Tapi tidak menjadi satu-satunya klub yang mengincar saat ini Matheus Fernandes. Arsenal, juara Premier League musim ini, dikabarkan juga berminat. Dan menurut gua ini bukan saingan yang ringan ya. Arsenal juara bertahan, lalu juga letaknya di London, artinya Matheus Fernandes tidak harus pindah ke kota lain ya. Hal-hal seperti ini bisa jadi juga akan menentukan keputusan pada akhirnya. Cuman tadi dikabarkan bahwa memang kuncinya ada di biaya transfer. West Ham United menginginkan 80 juta pounds. Angka yang kalau menurut gua ya, ini terlalu tinggi banget untuk pemain yang bukan hanya klubnya terdegradasi ya, tapi kalau gua lihat dari Transfermarkt, valuasi terhadap Matheus Fernandes ini ada di angka 50 juta euro. 80 juta pounds itu mendekati 100 juta euro. Bayangkan 2 kali lipat dari valuasi yang ada misalnya di Transfermarkt ya. Jadi terlalu mahal banget. Nah, di sisi lain ada pintu yang cukup terbuka. Fakta bahwa West Ham ini terdegradasi dan mereka butuh banyak uang ya. Nah, mereka tahu betul bahwa memang Matheus Fernandes ini bisa menjadi atau bisa memberikan pemasukan yang masif sekali, sehingga mereka akan berusaha untuk memaksimalkan keadaan tersebut. Tadi disebutkan juga ya dari salah satu sumber bahwa nampaknya tidak mungkin West Ham ini untuk menahan Matheus Fernandes. Kontrak dari Matheus Fernandes sendiri di London Stadium ini masih cukup panjang, masih ada 4 tahun lagi. Jadi keadaan-keadaan seperti ini yang akhirnya akan membuat keadaan saat ini ya, menurut gua, proses untuk mendatangkan Matheus Fernandes dari West Ham United untuk Manchester United ini masih terjal. Dan tadi disebutkan, salah satu sumber gue lupa ya, tapi tadi gue sebutkan bahwa Manchester United ingin membayar sekitar angka 40, atau mungkin asumsi gue ya maksimal 50 juta euro. Valuasi yang kurang lebih juga sama yang mereka bayarkan, valuasi dari Transfermarkt yang mereka bayarkan untuk Atalanta ya, kesepakatan dengan Atalanta terkait dengan Ederson. Dan menurut gue Manchester United tidak akan melampaui angka 50 juta euro. Dan kalau dilihat seperti itu, maka ada gap yang cukup dalam itu antara 50 juta euro dengan valuasi dari West Ham yang kabarnya katakanlah sekitar 90 juta euro, 80 juta pounds ya kan. Dan apakah ada klub lain yang ingin membayar dengan angka seperti itu? Menurut gua itu yang akan menjadi faktor utama dari West Ham United saat ini ya, untuk menerima tawaran terkait dengan Matheus Fernandes. Kecuali sikap dari sang pemain. Kalau memang sang pemain, tadi disebutkan oleh Andy Mitten, memang ingin pindah ke Old Trafford, sang pemain juga harus aktif melakukan pergerakan-pergerakan. Agen dari pemain juga harus aktif melakukan pergerakan-pergerakan yang pintar dan juga yang cerdik. Sehingga akhirnya tujuannya akan ke Old Trafford. Sekali lagi, ini juga menurut gue menarik ya, bahwa dan ini selalu seperti itu Manchester United ketika mengincar pemain-pemain ya, ada saingan-saingan dari klub lain. Tapi di sisi lain, ini bagus untuk memperlihatkan sang pemain sendiri ini sebenarnya ingin mainnya di mana. Karena ini merupakan salah satu faktor penting bahwa pemain datang ke Old Trafford, datang ke Manchester United memang ingin bermain untuk Manchester United. Matheus Fernandes sendiri, kalau kita berbicara terkait dengan teknis ya, dan ini juga banyak sekali dibahas oleh fans bahwa pemain ini punya potensi yang besar, bisa bermain di banyak posisi, bisa bahkan ya diproyeksikan untuk menggantikan Bruno Fernandes, nampaknya ideal atau hampir ideal. Tapi sekali lagi itu secara teknis. Bagaimana secara non teknis, di sini tantangannya menurut gue dengan segala kaitannya tadi ya, situasi finansial. Kalau gue lihat di WhoScore bahwa kelemahan dari Matheus Fernandes ini ada pada crossing dan juga finishing. Sementara menahan bola, kontribusi defensif, dan juga kemampuan dribblingnya ini merupakan kekuatan dari pemain ini. Di samping tentu saja daya kreativitas ya, dan juga daya jelajah dari pemain muda berusia 21 tahun ini asal Portugal, menurut gue juga luar biasa. Matheus Fernandes sendiri suka bermain bola panjang, suka melakukan tendangan dari jarak jauh, dan juga bermain bola-bola datar ya, cukup sering di sana, dan juga suka melakukan tackling. Nah, ini kombinasi yang bagus sebenarnya ketika Manchester United mencari pengganti dari Casemiro. Kalau menurut gua, secara kesimpulan, secara teknis sekali lagi ya, Matheus Fernandes ini bisa memberikan perimbangan dari gaya permainannya untuk Manchester United, untuk lini tengah Manchester United, baik itu secara menyerang maupun juga secara bertahan. Dan ini kurang lebih hampir sama ya dengan apa yang dilakukan oleh Casemiro, yaitu adalah memberikan perimbangan bukan hanya dari sisi bertahan saja, tapi juga dari sisi ofensif ataupun menyerang. Nah,
keadaannya seperti itu. Walaupun tadi disebutkan di awal bahwa ada kemungkinan Manchester United melakukan pendekatan ataupun juga bisa jadi pemain yang didatangkan selanjutnya adalah Matheus Fernandes, tapi gue bisa jadi salah ya. Ya, gue akui gue juga salah terkait dengan Ederson, karena Ederson gue pikir oke, Manchester United mungkin mempertimbangkan Ederson tidak bermain di Premier League, kompetisi Liga Inggris ya, mungkin mencari yang lebih berpengalaman di sana, tapi ternyata tidak. Oke, I'm wrong, gue salah. Tapi bisa jadi gue juga salah lagi nih, atau mungkin gue benar ya terkait dengan Matheus Fernandes ini, dimana gue pikir saat ini oke, Manchester United berminat, tapi mungkin belum sedekat dari pemberitaan di media. Artinya oke, Matheus Fernandes akan menjadi pemain kedua, karena dari sisi valuasi misalnya ya, itu juga ada gap. Di samping juga sisi persaingan dari klub lain, dan masih belum jelasnya sang pemain inginnya kemana. Jadi ada 3 faktor menurut gue yang membuat saat ini sepertinya belum begitu dekat. Walaupun seperti diinformasikan sebelumnya, memang Matheus Fernandes ini ada pada daftar yang dimonitor terus oleh Manchester United, pemain yang memang salah satu yang diincar ya, bisa jadi demikian, untuk dihadirkan di musim panas di Old Trafford. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.